Pada abad pertama Masehi, Pompei hanyalah salah satu dari sekian kota yang berlokasi di sekitar kaki gunung Vesuvius. Letusan gunung Vesuvius menimbun kota Pompei dengan segala isinya sedalam beberapa kaki, menyebabkan kota ini hilang selama 1600 tahun sebelum ditemukan kembali. Semenjak itu, penggalian kembali kota ini memberikan pemandangan yang luar biasa terinci mengenai kehidupan sebuah kota di puncak kejayaan Kekaisaran Romawi. Pompei adalah sebuah kota di zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Pompei hancur oleh letusan gunung Vesuvius pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi. Kota Pompei berdiri di lokasi yang terbentuk dari aliran lava ke arah utara di hilir sungai Sarno, zaman dulu bernama Sarnus. Saat ini daratan ini agak jauh letaknya di daratan, tetapi dahulu merupakan daerah yang dekat dengan pantai. Wilayah ini cukup besar jumlah penduduknya yang menjadi makmur karena daerah pertaniannya yang subur. Beberapa kelompok kota kecil di sekitar Pompei seperti Herculaneum juga menderita kerusakan atau kehancuran oleh letusan gunung Vesuvius. Kota Pompei didirikan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi oleh orang-orang Osci atau Oscan, yaitu suatu kelompok masyarakat di Italia Tengah. Saat itu, kota ini sudah digunakan sebagai pelabuhan yang aman oleh para pelaut Yunani dan Fenisia. Ketika orang-orang Etruskan mengancam melakukan serangan, kota Pompei bersekutu dengan orang-orang Yunani yang kemudian menguasai Teluk Napoli. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, orang-orang Samnium mendudukinya. Para penguasa baru ini memaksakan arsitektur mereka dan memperluas wilayah kota. Diyakini juga bahwa selama pendudukan orang-orang Samnium, Roma sempat merebut kembali Pompei untuk sementara waktu, tetapi teori ini belum terbuktikan. Pada tahun 62 Masehi, sebuah gempa bumi hebat merusakkan Pompei bersama banyak kota lainnya di Campania. Pada masa antara tahun 62 Masehi hingga letusan besar Vesuvius, pada tahun 79 Masehi, kota ini dibangun kembali, mungkin lebih megah dan bidang pembangunan dan karya seni dari sebelumnya. Sebuah gempa lainnya yang lebih ringan terjadi pada 64. Peristiwa ini tercatat oleh Suetonius dalam biografinya tentang Nero, dalam De Vita Caesarium, dan oleh Ticatius dalam buku ke-5 dari Annales. Karena hal ini terjadi ketika Nero berada di Napoli dan tampil dalam sebuah pertunjukan untuk pertama kalinya di sebuah panggung umum. Suetonius mencatat bahwa kaisar tidak mempedulikan gempa itu dan terus bernyanyi hingga selesai lagunya, sementara Tacitus mencatat bahwa teater itu runtuh setelah orang-orang di dalamnya dievakuasi. Pada awal Agustus tahun 79, mata air dan sumur-sumur mengering. Getaran-getaran gempa ringan mulai terjadi pada 20 Agustus 79 dan menjadi semakin sering pada 4 hari berikutnya, tetapi peringatan-peringatan itu tidak disadari orang. Dan pada sore hari tanggal 24 Agustus, sebuah letusan gunung berapi yang mematikan terjadi. Ledakan itu merusakkan wilayah tersebut, mengubur Pompei dan daerah-daerah permukiman lainnya. Kebetulan tanggal itu bertepatan dengan Vulcanalia, yaitu perayaan Dewa Api Romawi. Laporan saksi mata satu-satunya yang bertahan dan dapat diandalkan tentang peristiwa ini dicatat oleh Plinius Muda dalam 2 pucuk surat kepada sejarawan Tacitus. Dari rumah pamannya di Misenum, sekitar 55 km dari gunung berapi itu, Plinius melihat sebuah gejala luar biasa yang terjadi di atas gunung Vesuvius.
Sebuah awan gelap yang besar berbentuk seperti pohon pinus muncul dari gunung-gunung itu. Setelah beberapa lama, awan itu dengan segera menuruni lereng-lereng gunung dan menutupi segala sesuatu di sekitarnya, termasuk laut yang di dekatnya. Awan yang digambarkan oleh Plinius Muda itu kini dikenal sebagai aliran piroklastik, yaitu awan gas yang sangat panas, debu, dan batu-batu yang meletus dari sebuah vulkano. Plinius mengatakan bahwa beberapa gempa bumi terasa pada saat letusan itu dan diikuti oleh getaran bumi yang dahsyat. Ia juga mencatat bahwa debu juga jatuh dalam bentuk lapisan-lapisan yang sangat tebal dan desa tempat ia berada harus dievakuasi. Laut pun tersedot dan didorong mundur oleh suatu gempa bumi, sebuah gejala yang disebut oleh para geolog modern sebagai tsunami. Gambarannya lalu beralih kepada fakta bahwa matahari tertutup oleh letusan itu dan siang hari menjadi gelap gulita. Pamannya, Plinius Tua, mengambil beberapa kapal untuk meneliti gejala ini dan menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di kaki gunung itu. Karena tidak dapat mendarat dekat gunung, karena angin yang tidak menguntungkan dan debu yang dihasilkan letusan itu, Plinius Tua melanjutkan perjalanan ke Stabiae sekitar 4,2 km dari Pompeii. Ia meninggal di sana keesokan harinya. Dalam suratnya yang pertama kepada Tacitus, kemenakannya menduga bahwa hal ini disebabkan karena pamannya menghirup gas beracun. Namun, Stabiae 16 km jauhnya dari tempat kejadian, dan rekan-rekannya tampaknya tidak terpengaruh oleh hirupan udara itu. Dan karenanya, kemungkinan sekali kematiannya disebabkan oleh Plinius yang gemuk. Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dahsyat. Awan panas, batuan, dan abu membara menghujam kedua kota, Pompeii dan Herculaneum. Lapisan debu tebal menutupi dua buah kota yang lokasinya dekat dengan kaki gunung Vesuvius, sehingga kedua kota ini menjadi hilang dan terlupakan. Sekitar 1600 tahun kemudian, secara tak sengaja keberadaan Pompeii ditemukan. Ada jasad-jasad manusia yang diawetkan oleh abu dengan segala pose. Kota Herculaneum ditemukan kembali pada tahun 1738 dan Pompeii ditemukan pada 1748. Kedua kota ini digali kembali dari lapisan debu tebal dengan membebaskan semua bangunan-bangunan dan lukisan dinding yang masih utuh. Sebenarnya kota ini telah ditemukan kembali pada tahun 1599 oleh seorang arsitek bernama Fontana yang menggali sebuah jalan baru untuk sungai Sarno. Tetapi membutuhkan lebih dari 150 tahun, kemudian barulah sebuah upaya atau kampanye serius dilakukan untuk membebaskan kota ini dari timbunan tanah. Fakta menyatakan bahwa Pompeii merupakan satu-satunya situs tua kuno di mana keseluruhan struktur topografinya dapat diketahui dengan pasti tanpa memerlukan modifikasi atau penambahan. Kota ini tidak dibagi sesuai dengan pola-pola kota Romawi pada umumnya dikarenakan permukaan tanahnya yang tidak datar. Namun jalan-jalan di kota ini dibuat lurus dan berpola pada tradisi murni Romawi kuno. Permukaan jalan terdiri dari batu-batu poligon dan memiliki bangunan-bangunan rumah dan toko-toko di kedua sisi jalan, mengikuti Decumanus dan Cardusnya. Decumanus adalah jalan-jalan yang merentang dari timur ke barat, sementara Cardus merentang dari utara ke selatan. Kebanyakan penggalian arkeologis di situ hanya sampai pada tingkat jalanan pada peristiwa vulkanik tahun 79. Penggalian-penggalian yang lebih dalam di bagian Pompeii yang lebih tua dan contoh-contoh utama dari pengeboran-pengeboran di dekatnya telah menunjukkan lapisan-lapisan dari berbagai sedimen yang menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa lain telah melanda kota itu sebelum terjadinya ledakan yang terkenal itu. Karena ada 3 lapisan sedimen yang terletak di bawah kota itu yang ditemukan di atas lapisan lava. Bercampur dengan sedimen itu ditemukan pula oleh para arkeolog potongan-potongan kecil dari tulang-tulang binatang dan potongan-potongan keramik serta potongan-potongan tumbuhan.
Teori di balik lapisan-lapisan dari beraneka sedimen ini adalah tanah longsor yang hebat yang mungkin didorong oleh hujan yang turun berkepanjangan. Kota Pompei memberikan gambaran sesaat mengenai kehidupan kota Romawi pada abad pertama. Gambaran saat ini memperlihatkan bahwa Pompei merupakan kota yang sangat hidup sebelum terjadinya letusan gunung. Bukti-bukti memberi petunjuk hingga ke hal yang amat detail dari kehidupan sehari-hari mereka. Ketika letusan terjadi, kota Pompei mungkin memiliki penduduk sejumlah 20.000 orang dan berlokasi di area di mana orang Roma memiliki villa-villa hiburan mereka. Ada teori tanpa bukti yang menyatakan bahwa Fontana menemukan beberapa fresko erotis selama penggalian yang dilakukannya. Pada saat penggalian tahun 1748, ditemukan berbagai pose erotis. Temuan ini membuat malu para sarjana dan cendekiawan era Victoria. Ia pun memerintahkan barang-barang erotis dipindahkan di museum lain yang hanya bisa diakses para ilmuwan. Pada penggalian-penggalian awal situs ini, sesekali ditemukan lubang di dalam lapisan abu yang berisi sisa-sisa tulang manusia. Giuseppe Fiorelli mengusulkan untuk mengisi ruang-ruang kosong itu dengan semen. Apa yang dihasilkan adalah bentuk-bentuk yang sangat akurat dan mengerikan dari Pompeiani atau warga Pompei yang gagal melarikan diri dalam saat-saat terakhir hidup mereka. Untuk sebagian dari mereka, ungkapan ketakutan itu cukup sangat jelas kelihatan.